Analisis framing Robert Enman. Bagaimana cara kerjanya? Teman-teman, sekarang kita masuk pada salah satu model analisis framing yang paling banyak digunakan dalam penelitian komunikasi, yaitu model Robert Enman. Nah, Enman sendiri memiliki banyak sekali karya ya. Saya sebutkan dua saja. Pertama, Framing Toward Clarification of a Fractured Paradigm tahun 1993. Kemudian yang kedua, Projection of Power, Framing News, Public Opinion, and US Foreign Policy tahun 2004 atau 2009 ya. Nah, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Ketika media memberitakan sebuah peristiwa, apakah media hanya menyampaikan apa yang terjadi? Jawabannya tidak sesederhana itu. Media memang menyampaikan fakta, tetapi media juga melakukan proses seleksi. Dari begitu banyak fakta yang tersedia, hanya sebagian yang dipilih untuk dimasukkan ke dalam berita. Setelah dipilih, fakta tersebut kemudian ditonjolkan, disusun, diberi konteks, dan akhirnya diarahkan agar khalayak memahami sebuah peristiwa dengan cara tertentu. Nah, proses inilah yang oleh Robert Enman disebut framing. Konsep dasar Robert Enman. Ada dua kata kunci yang penting untuk kita pahami dari konsep Enman, yaitu selection dan salience. Selection berarti memilih. Media memilih aspek tertentu dari realitas untuk diberitakan. Sedangkan salience berarti membuat sesuatu menjadi lebih menonjol atau lebih terlihat penting dibandingkan aspek lainnya. Jadi sederhananya, framing adalah memilih aspek tertentu dari realitas dan membuat aspek tersebut menjadi lebih menonjol sehingga mendorong khalayak melihat suatu masalah dengan cara tertentu. Perhatikan baik-baik. Framing bukan berarti media menciptakan peristiwa yang tidak pernah terjadi. Peristiwanya bisa benar-benar terjadi, tetapi dari peristiwa yang kompleks itu, media memilih bagian mana yang harus kita lihat, bagian mana yang harus kita dengar, dan bagian mana yang akhirnya dianggap penting. Elemen-elemen framing Enman. Nah, untuk mengetahui bagaimana framing bekerja, Enman menawarkan 4 elemen utama. Saya ingin teman-teman mengingat 4 kata ini. Problem, cause, moral, treatment. Atau dalam istilah Enman, define problems, diagnose causes, make moral judgment, dan treatment recommendation. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, define problems. Define problems berarti mendefinisikan masalah. Pertanyaannya, sebenarnya apa masalah tadi? Satu peristiwa dapat memiliki banyak kemungkinan definisi. Misalnya terjadi demonstrasi mahasiswa. Media pertama mengatakan mahasiswa melakukan aksi untuk memperjuangkan keadilan. Berarti masalahnya didefinisikan sebagai persoalan ketidakadilan. Tetapi media lain mungkin menulis demonstrasi mahasiswa menyebabkan kemacetan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Di sini masalahnya didefinisikan sebagai gangguan terhadap tertib umum. Peristiwa sama, tapi definisi masalahnya berbeda. Kedua, diagnosis causes. Yang kedua adalah diagnosis causes atau mendiagnosis penyebab masalah. Pertanyaannya, siapa atau apa yang dianggap sebagai penyebab masalah? Dalam kasus demonstrasi tadi,
media bisa mengatakan bahwa aksi terjadi karena kebijakan pemerintah yang tidak adil. Tetapi media lain bisa mengatakan bahwa masalah muncul karena mahasiswa melakukan aksi yang terlalu berlebihan. Nah, di sini kita mulai melihat sesuatu yang sangat penting. Siapa yang diposisikan sebagai penyebab akan memengaruhi bagaimana pembaca menilai peristiwa tersebut. Kalau penyebabnya adalah pemerintah, perhatian publik akan diarahkan kepada pemerintah. Kalau penyebabnya adalah demonstran, perhatian publik akan diarahkan kepada demonstran. Ketiga, make moral judgment. Kemudian yang ketiga adalah make moral judgment. Artinya, media memberikan penilaian moral. Pertanyaannya, siapa yang dianggap benar? Siapa yang dianggap salah? Apa yang dianggap baik atau buruk? Misalnya, demonstran digambarkan sebagai pejuang demokrasi. Itu merupakan penilaian moral yang positif. Tetapi, jika demonstran disebut sebagai perusuh atau pengganggu ketertiban, maka konstruksi moralnya menjadi negatif. Jadi, pilihan kata sangat penting. Perhatikan perbedaan antara mahasiswa memperjuangkan aspirasi dengan massa membuat kerusuhan. Keduanya dapat merujuk pada peristiwa yang sama, tetapi membawa makna moral yang berbeda. Keempat, treatment recommendation. Yang terakhir adalah treatment recommendation atau rekomendasi penyelesaian. Pertanyaannya, kalau masalahnya seperti ini, lalu solusinya apa? Misalnya, kalau masalah didefinisikan sebagai ketidakadilan kebijakan pemerintah, maka solusinya mungkin pemerintah harus mengevaluasi kebijakannya. Tetapi kalau masalah didefinisikan sebagai gangguan ketertiban akibat demonstrasi, solusinya mungkin demonstrasi harus diatur lebih ketat atau aparat harus menjaga ketertiban. Perhatikan alurnya, definisi masalah, menentukan penyebab, menghasilkan penilaian moral, mengarah pada solusi. Inilah cara kerja framing Ehman.